Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Valestin Damiran dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1B025115. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi apa itu manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah? Nah, manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya manusia di sekolah agar masing-masing peran itu dapat bekerja secara maksimal untuk mendukung visi dan misi pendidikan. Kemudian apa sih bedanya manajemen guru dan manajemen tenaga administrasi sekolah? Kalau manajemen guru itu fokus utamanya itu pada aspek akademik dan pengembangan profesionalisme. Sedangkan manajemen tenaga administrasi sekolah itu fokus utamanya adalah pada layanan teknis yang operasional sekolah yang bisa disebut dengan tata usaha atau TU. Nah, dalam manajemen guru itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga penilaian kinerja, dan yang keempat kesejahteraan. Kalau di manajemen tenaga administrasi sekolah itu ada 4. Yang pertama administrasi kesiswaan, yaitu mengelola data induk siswa, mutasi hingga urusan ijazah. Bisa kalian baca di sini. Yang kedua itu administrasi keuangan, yang ketiga administrasi persuratan, dan yang keempat administrasi sapras. Kemudian kita lanjut lagi, tujuannya apa sih? Kalau tujuan manajemen guru itu meningkatkan kompetensi, yaitu memastikan guru itu selalu up to date dengan metode mengajar yang terbaru. Kemudian juga ada distribusi beban kerja yang adil, yang mana mengatur agar jam mengajar itu tidak tumpang tindih dan sesuai dengan keahlian masing-masing guru. Nah, untuk selanjutnya bisa kita baca sendiri ya. Kemudian ada tujuan manajemen tenaga administrasi sekolah. Nah, itu tuh pertama, kelancaran operasional sekolah, yaitu memastikan urusan surat menyurat, kesiswaan, dan keuangan itu tidak menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua, akurasi data, dapodik, dan sistem informasi. Itu sangat penting karena itu menjamin seluruh data sekolah, guru, dan siswa tercatat dengan benar untuk keperluan bantuan pemerintah, misalkan pemerintah dan juga akreditasi. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih tantangan dan solusi manajemen guru dan administrasi? Tantangan manajemen guru, yang pertama, itu beban administrasi mengalahkan pedagogi, yaitu guru itu terlalu sibuk mengisi berkas laporan kayak RPP, jurnal, penilaian, sehingga waktu untuk inovasi mengajar dan pendekatan personal itu ke siswa itu berkurang. Yang kedua, itu adalah kesejahteraan atau dedikasi, yaitu masalah gaji guru, honorer yang belum layak, yang seringkali mengganggu fokus dan motivasi kerja di kelas. Kemudian solusinya apa sih? Untuk guru nih, misalkan dengan penerapan otomasi laporan, yaitu jika sistem administrasinya canggih, guru tinggal klik dan laporan selesai, sehingga mereka bisa kembali fokus mengajar. Jadi tugas utama guru itu adalah mendidik, bukan mengetik. Kemudian tantangan manajemen tenaga administrasi tadi apa sih bedanya sama tantangan manajemen guru? Kalau tantangan manajemen administrasi, itu yang pertama data yang tidak sinkron. Nah, jadi sering terjadi duplikasi data antara laporan keuangan, kesiswaan, dan kepegawaian karena sistem yang masih manual. Yang kedua itu kadang tuh karena kurangnya pelatihan spesifik, yaitu tenaga administrasi seringkali dianggap hanya pembantu yang umum. Jadi sehingga jarang dilibatkan dalam pelatihan yang mengembangkan skill profesional seperti manajemen data atau layanan prima. Lanjut. Jadi kesimpulannya, kesuksesan institusi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang canggih, melainkan pada efektivitas manajemen sumber daya manusia yang mampu mensinergikan peran guru sebagai ujung tombak transformasi pembelajaran dengan tenaga administrasi sebagai pilar pengokoh operasional sistem, di mana melalui perencanaan yang matang, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, serta adaptasi teknologi yang inklusif, sekolah dapat mengatasi berbagai tantangan birokrasi dan kesejahteraan demi terciptanya ekosistem pendidikan yang bermutu, transparan, dan berdaya saing tinggi di era digital. Itu saja untuk video kita kali ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham, bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.